Lebah adalah serangga terbang yang memiliki garis hitam dan kuning pada tubuhnya. Mereka biasa hidup berkelompok. Lebah pekerja biasanya mencari nektar dan serbuk sari untuk kemudian diolah menjadi madu. Kalian tahu madu kan? Iya, cairan berwarna coklat kekuningan yang memiliki tekstur kental dan lengket. Madu biasanya dikonsumsi manusia sebagai bahan makanan maupun sebagai obat yang menyehatkan tubuh. Tak hanya itu, madu juga biasa dijadikan bahan pengganti gula. Di Desa Gandon, Palbapang, Bantul, ada sebuah komunitas yang membudidayakan lebah dari hasil evakuasi. Gimana sih maksudnya? Jadi, komunitas ini dinamakan Tim Buser 89. Komunitas ini akan datang apabila kita menghubungi mereka. Kemudian, mereka akan membantu memindahkan lebah-lebah pengganggu tersebut. Gading lumbung. Niku kolon ini, niki kolon ini. Salon ada tawon nih. Halo Mas Bro. Yes. Lanjut ya. Aman. Tim Buser 89 ini terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung. Sistem komunitas ini adalah kerjasama, jadi masing-masing anggotanya memiliki peran. Ada yang tergabung sebagai pemburu, perawatan kandang dan pemanen, maupun bagian pemasaran. Nah ini kalau jualan Effendi ya. Coba kita kembangkan kan awal mulanya dari pertama di di sumur gue Mbak. Cuma satu koloni. Tuh terus kita coba kita kembangkan perlahan sambil cari video-video di YouTube, kita kan bisa belajar dari situ. Itu kalau bisa tahu dari teman atau dari info warga yang ada ya sekiranya mengganggu kan kita bisa bersihin apa pindah itu bisa. Kita pindahkan sini nanti kita perbanyak di sini. Paling banyak itu 4-5 sehari loh Mbak. Nah itu caranya kan dia tiap bulan apa tiap kan dia bisa pecah koloni lah, bisa bertahap nyampe sekarang alhamdulillah udah ada 190-an kotak. Ini loh calon anak dia kan masih ditutup segel alami lah oleh lilin itu yang putih-putih ini, kurang lebih 1 bulan ini koloni kurang lebih 1 bulan kan belum penuh ya, belum madunya belum penuh, masih memproduksi. Dia banyak nyetak anak Mbak, nyetak koloni baru banyak. Ini tunggu 2 bulan apa 1 bulan, 1 bulan lagi dia bisa bagus. Ini loh tawon jantan, kita tawon lanang gitu Mas di ini. Kalau ratunya otomatis dalam. Dia ngelilingin koloni itu. Kalau pekerja dia lebih kecil, kalau ratunya lebih besar, dia cenderung besar, panjang, agak panjangan dikit, nggak jauh beda sama ini. Itu adanya cuma di dalam Mbak, di dalam dia dikelilingi pekerja-pekerja ini, jadi dilindungi, jangan sampai ratunya kepegang tangan apa itu bisa ya sensitif lah. Ini contoh salah satu koloni baru ya, sekitaran umur 2 bulanan lah. Kayak gini contohnya. 2 bulanan. Belum siap panen belum. Tapi lihat udah banyak lah madunya ini. Ini contoh madu. Kan kelihatan Mbak tuh madunya.
tapi masih muda itu, belum siap panen kita. 3 bulan kita ambil. Faktornya ya cuaca cuma enggak. Itu bisa mempengaruhi, bisa produksinya kurang, bisa pergantian cuaca lah antara musim penghujan sama kemarau. Tergantung dia mau makannya bunga apa. Mungkin ya beda dirasa, mungkin bisa. 3 minggu sampai 4 minggu juga bisa. Dia kan kalau tawon lebah kayak gini, lebah madu kan anak beranak, ratu beratu. Dia tiap bulannya pasti mencetak ratu baru. Nah itu kan kalau kita mau memperbesar koloni, kita ambil aja yang calon-calon ratu itu, kita buang. Biar gimana ya, koloninya kita bisa penuh gitu loh Mbak. Memperbesar koloni, jangan sampai dia pecah lah, pisah. Itu dengan pisah kan dia bawa satu koloni, separuh koloni kan berkurang nanti pekerja. Yang jauh dari dari interaksi manusia lah. Itu mungkin di tempat yang agak teduh lah, agak lembab, teduh itu dia kerasan. Kandang-kandang lebah ini terbuat dari pemanfaatan kayu bekas, dan tim ini biasanya membuat sendiri kandang bagi lebah-lebah tersebut. Satu koloni lebah biasanya menempati satu kandang, dan satu koloni dapat menghasilkan 2-3 botol madu ukuran besar dalam sekali panen. Lalu, apa sih dampak dari adanya kandang lebah ini? Dampaknya alhamdulillah tidak ada Mbak, karena ini kandang-kandang kita kebetulan jauh dari rumah-rumah. Kalau kandang kita ini dekat dengan rumah-rumah, mungkin kita sudah diprotes oleh warga, karena ketika tawon keluar itu nanti kan resikonya ada yang tersengat. Ini tawon ini kan membantu untuk penyerbukan Mbak, untuk membantu penyerbukan ini tanaman-tanaman ini. Tawon kan fungsinya untuk bantu penyerbukan. Jadi ada dampak positifnya malah, gitu Pak. Kandang lebah ini diletakkan di sekitar pohon kelapa, sehingga selain tidak mengganggu, juga malah membantu penyerbukan tumbuhan di sekitarnya. Pohon kelapa juga menghasilkan bunga sepanjang tahun, sehingga sumber makanan selalu tersedia bagi lebah-lebah itu. Sumber makanan yang melimpah membuat madu yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan menarik minat pembeli dari berbagai kalangan. Alhamdulillah kemarin dari Bapak Wakil Bupati Bantul, Bapak Abdul Halim Muslih sudah berkenan untuk hadir ke sini. Pak Halim ditemani beberapa stafnya datang ke sini, metik sendiri, belah-belah sendiri, terus dimakan sendiri gitu. Seperti apa sih tim ini memasarkan hasil madu mereka? Kalau untuk masalah strategi, satu kita dari mulut ke mulut Mbak. Jadi mamanya ada tetangga kiri kanan yang pesan madu, terus merasakan manfaatnya, merasakan khasiatnya. Saat ini yang sudah mengkonsumsi madu sarang seperti ini, alhamdulillah mereka kesehatannya jadi lebih meningkat, imun tubuhnya juga lebih meningkat. Terus yang kedua melalui media Facebook, IG, macam-macam Mbak, story-story WA gitu. Dikatakan jadi yang utama, faktanya juga ada hasil ekonominya yang alhamdulillah. Dikatakan sampingan, ya ada pekerjaan lain juga di selain tawon ini. Begitu Mbak. Ya lumayan Mbak, ya bisa buat kita bisa bisa tambah. Ya uang jajan lah. Kalau kita itu jaga kualitas ya, 3 bulan kurang lebih 3 bulan itu udah kita panen. Kalau mau ya tergantung permintaan lah. Kalau ordernya banyak, kita 2 bulan sampai 2 bulan setengah enggak apa-apa. Tapi tetap sama Terpenuhi. Walaupun kita metiknya keteteran, tapi bisa terpenuhi gitu.
Ada 4 tempat. Di sini, di Kuwiran, di Sewon, sama di Kweni. Diproduksi jadi satu. Apa yang ingin dicapai komunitas ini ke depannya? Harapan kedepannya kita bisa semakin menambah koloni. Karena dengan kita memperbanyak koloni, secara otomatis produksi madu kita akan selalu terpenuhi dan tercukupi untuk mempertahankan kualitas madu. Mungkin dengan adanya madu palsu atau tidak asli atau tidak murni itu karena permintaan yang cukup banyak, tapi stok madu tidak tercukupi, akhirnya mungkin banyak peternak atau penjual yang nakal. Kedepannya kan ya insya Allah lah kita memperbanyak koloni, memperbesar kan, bisa memperluas cabang kan, bisa buka cabang baru, nggak cuma satu titik kan. Apa sih tujuan dan harapan ke depannya? Kita itu berusaha untuk mengedukasi ke masyarakat luas. Karena selama ini sudah muncul doktrin yang sangat keras di masyarakat dengan adanya madu palsu. Itu otomatis merugikan kita. Jadi kita yang betul-betul seperti ini, prosesnya tadi Mbaknya juga tahu, jadi ikut kena dampaknya. Selain dari sisi ekonomi, ketika kita ingin mendekatkan madu, secara otomatis kita ingin untuk masyarakat luas itu rutin konsumsi madu biar tubuhnya sehat dan strong, kuat, begitu. Apalagi dengan adanya COVID ini, mudah-mudahan masyarakat dengan mengkonsumsi madu jadi imun tubuhnya kuat.